Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akhirnya dibocorkan juga, pertemuan Jokowi dan juga parpol koalisi ternyata bahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan petinggi parpol koalisi bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu ternyata tidak sekedar membahas pandemi COVID-19. Sejumlah isu lain pun juga turut dibahas dan diberikan masukan. Begitu yang diceritakan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat membuka rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PAN di kantor DPP PAN Jalan Warung Buncit Raya Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa 31 Agustus. Pandemi COVID-19, kata Zulhas, menjadi bahasan yang secara umum. Tetapi soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung pada pertemuan tersebut. Situasi itu, katanya, ketika antar elemen bangsa khususnya yang berkaitan dengan pemangku kepentingan kebijakan saling merasa paling berkuasa dan tidak sinergi satu sama lain. Ada beberapa bicara, wah kita kalau gini terus ribut susah lamban, bupati nggak ikut gubernur nggak ikut macem-macem lah, merasa kaya lembaga paling tinggi paling kuat, MA merasa paling kuat, MK enggak kuat, lalu MK katanya yang paling kuasa, DPR paling kuasa, semua merasa paling kuasa, ujar Zulhas. Melihat kenyataan seperti itu, Wakil Ketua MPR RI ini memandang setelah 23 tahun berjalan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu dikembalikan untuk evaluasi. Evaluasi itu juga untuk menata ulang jalan setapak demokrasi di masa depan. Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini mau kemana dan perlu dievaluasi. Hadir juga secara fisik di lokasi acara Sekjen PAN Edi Suparno, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partonan Daulay, dan Ketua-Ketua DPW PAN seluruh Indonesia. Sementara jajaran pendiri dan senior PAN serta Majelis Pertimbangan Partai hadir secara virtual. Jokowi sisa butuh 3 kursi DPD untuk menjabat 3 periode. Mau ubah konstitusi manapun pasti juga lolos. Koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin sudah menguasai 82% kursi di DPR RI. Dengan resmi bergabungnya PAN, kini sudah total 471 kursi di DPR jadi pendukung pemerintah. Tersisa Partai Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi yang menjadi partai oposisi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Janssen Sitindaun menyebut pemerintah kini dengan mudah dapat mengubah konstitusi apapun termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Sebab untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, koalisi pemerintah hanya butuh tambahan 3 kursi DPD lagi untuk mendapatkan dukungan 2/3 suara di MPR. Satu, koalisi pemerintah saat ini sudah sangat tambun, 82%, dengan 471 kursi DPR. Total kursi MPR 711, 575 DPR ditambah 136 kursi DPD. 2/3-nya yaitu 474. Jadi, cukup tambahan 3 kursi DPD lagi, mau mengubah isi konstitusi yang manapun pasti lolos. Kata Janssen dikutip di akun Twitternya, Jumat 27 Agustus. Bahkan, bukan tidak mungkin, kata anak buah AHY itu, koalisi pemerintah bisa mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Janssen lantas menjelaskan sejarah amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden RI. Masa jabatan presiden 2 periode adalah hasil koreksi kita atas masa lalu, di mana para perumusnya masih banyak yang hidup. Jika ditelusuri sejarah pembahasan dan perubahan pasal 7 undang-undang ini, tidak ada satupun fraksi atau partai ketika itu yang menolak. Semua sepakat termasuk fraksi TNI Polri. Dalam sejarah ketatanegaraan di dunia, terbukti dalam banyak praktik termasuk di Indonesia, habitusnya semakin lama seorang berkuasa akan semakin sewenang-wenang. Itu, maka pengawasan yang paling efektif bukan dengan check and balances, tapi dengan membatasi masa jabatan itu sendiri. Begitu kata Janssen Sitindaun. Politikus Partai Demokrat itu juga menilai saat ini belum ada urgensi Undang-Undang Dasar 45 untuk kemudian diamandemen. Karena fungsi konstitusi itu untuk tujuan jangka panjang bangsa, bukan jangka pendek demi melanggengkan kekuasaan semata. Jika ini terjadi, kita bukan hanya mematikan semangat reformasi, tapi kembali ke zaman kegelapan demokrasi. Karena itu, dirinya juga dengan tegas akan menolak rencana pengubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Terakhir, ini sikap saya jika amandemen terhadap perpanjangan dan atau penambahan masa jabatan presiden dilakukan, sebagai politisi dan warga negara saya menolaknya.
Saya tidak ingin tercatat dalam lembar sejarah jadi bagian kembalinya zaman kegelapan demokrasi Indonesia. Seperti diketahui, setelah Indonesia memasuki Orde Reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 45 baru dilakukan yakni sebanyak 4 kali oleh MPR, termasuk pasal 7 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 dilakukan pada sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Hasilnya adalah adanya sedikit perubahan untuk pasal 7 dan beberapa tambahan yang meliputi pasal 7A, 7B, dan 7C. Setelah amandemen tersebut, jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dipegang selama 2 tahun periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama. Trending tagar Jokowi mundur rakyat selamat. Netizen bilang mundur bukan berarti hina. Contohlah Soeharto dan juga Gus Dur. Tagar Jokowi mundur rakyat selamat pada hari Minggu ini 25 Juli 2021 menjadi trending topik di media sosial Twitter lagi. Berdasarkan penelusuran, rupanya tagar tersebut digaungkan netizen dengan banyak sekali keluhan. Mulai dari persoalan COVID-19, PPKM, tudingan komunis, tudingan sebagai pembohong hingga pemimpin bodoh dan lain sebagainya. Berhasil menciptakan buzzer RP, kaum pengikut Bipang yang tolol dan dongo. Nauzubillah, untuk tetap eksis dikasih rokok 1 linting dan duit beli nasbung cukup buat memuji rezim Jokowi. Rasa komunis laknatullah. Dan kami rakyat yang waras akalnya udah nggak kaget mah. Tulis netizen dengan akun Dewi Majid 2 dikutip dari redaksi terkini.id pada Minggu 25 Juli. Prestasi bisa bikin level paling tinggi dalam kebijakan mengatasi pandemi. Kayak orang jualan Indomie bisa dilihat dari level pedesnya. Maklumlah Indonesia dipimpin orang bodoh dijadikan presiden, namanya Jokowi sang pembohong, itu fakta. Sambungnya tampak berapi-api. Sejak 2014 cebong itu emang tolol, dan dongoknya na'udzubillah. Maklum junjungannya Jokowi sang pembohong, itu fakta yang tak bisa dibantahkan. Makanya Jokowi mundur rakyat selamat. Begitu lanjutnya. Tidak hanya itu, netizen juga menyebut mundur bukan berarti hina. Seperti Soeharto dan Gus Dur yang lebih memilih mundur dari kursi Presiden RI. Mundur bukan berarti hina. Contohlah Soeharto dan Gus Dur, mereka rela mundur demi menghindari pertumpahan darah. Tulis akun Lala Gomawo. Sementara itu, netizen lainnya juga tampak melakukan hal yang sama. Hanya saja aspek yang mereka bahas sebagai dasar mendesak Presiden Jokowi mundur berbeda-beda. Sebelum rupiah diganti yuan, sebelum semua aset dimiliki Cina, sebelum kolom agama dihilangkan, Jokowi mundur rakyat selamat. Ujar akun kayak cantik. Marilah kita selamatkan bangsa dan negara serta keturunan kita. Timpal akun Apres 3. Gak bisa demo, gak bisa menyampaikan aspirasi secara langsung, ya sudah. Ramaikan saja lewat medsos. Jokowi mundur rakyat selamat sebagai pengganti demo. Tutur akun @mas_agus. Namun, ternyata ada pula netizen yang menggunakan tagar tersebut untuk melawan opini-opini negatif.